Shalom adik-adik dan selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Enci ucapkan kepada adik-adik semua, tentunya semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Enci berharap kepada adik-adik semua yang di rumah, walaupun dalam situasi COVID seperti ini, tetapi Enci yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Enci undang kita semuanya berdiri yang ada di rumah. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami pada sore hari ini Tuhan akan memberkati, dan biarlah Roh Kudus akan melingkupi di dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, tentunya di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi sore hari ini Enci Sel dan Enci Lydia memakai baju bernuansa merah putih karena masih memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya adik-adik juga sudah menyaksikan di televisi ya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu kita akan mensyukuri semua apa yang sudah Tuhan buat bagi bangsa Indonesia. Jadi kita akan mengangkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Ya adik-adik yang di rumah semuanya mengikuti Enci Sel dan Enci Lydia di rumah ya. Kita kita bergoyang supaya adik-adik beribadah pada sore hari ini, beribadah dengan penuh sukacita dan mempunyai jiwa apa Enci? Proklamasi. Ya adik-adik, ya kita akan memuji betapa kita tidak bersyukur. Berarti di bulan Agustus ini kita tetap semangat proklamasi. Begitu juga dengan adik-adik, kalau kita semangat proklamasi berarti kita juga harus bersemangat untuk beribadah ya Enci Lydia, supaya kita Enci Lydia ya menjadi anak-anak yang sehat,
kuat dan diberkati. Iya, semuanya. Jadi kita harus, karena ketika kita diberkati, betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita semua ya adik-adik. Kita akan angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Iya. Adik-adik yang di rumah menyanyi ya. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, adik-adik di rumah, dari lagu tadi yang sudah kita nyanyikan, begitu baik Tuhan Yesus kepada kita semua ya, Inci Lydia. Sehingga walaupun saat ini kita semua dalam keadaan COVID, tetapi kita semua masih berada dalam keadaan yang Sehat. dalam keadaan yang sehat-sehat ya adik-adik. Ya, jadi untuk itu Enci berharap semua adik-adik yang di rumah harus selalu rajin berdoa dan rajin apa adik-adik? Dan rajin membaca Kitab suci. Ya adik-adik. Ya adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita masih lagi mau memuji lagu, satu buah lagu tentang Indonesia negaraku. Ya semuanya ikut sama Enci ya. Kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 365 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat.
Ya adik-adik, itulah lagu Indonesia Negaraku ya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya bangsa Indonesia. Ya adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, duduk yang manis, semuanya sudah pegang Alkitab. Buat adik-adik yang di rumah, semuanya sudah pegang Alkitab. Ya, kalau sudah pegang Alkitab, kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci. Ya, adik-adik yang di rumah boleh pakai gerakan, ikutin Cik Sel ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Lydia. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian dan bernyanyi bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita semua. Walaupun saat ini anak-anak di rumah masih berada di rumah, bermain dan belajar di rumah. Ya, belum bisa kemana-mana. Aduh, Enci juga so gelisah ini. Ya, tapi tidak boleh seperti itu, tidak boleh gelisah hati ya. Tetapi kita harus terus berdoa supaya virus ini cepat berlalu. Tepuk tangannya mana dulu? Mana tepuk tangannya yang gembira? Ya, tepuk tangannya. Kita tepuk tangan bersama-sama karena kita selalu bergembira. Anak Tuhan harus selalu bergembira, tidak boleh malas-malas. Nah, apalagi kalau kita memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini dirangkaikan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang sangat kita cintai bersama. Iya. Dipersilakan anak-anak semuanya duduk yang manis, ambil Alkitabnya. Ya, kita pegang dulu Alkitabnya, kita ambil, kita duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira? Siapa yang sudah tahu? Angkat tangannya. Tentu berdoa dulu. Sama seperti kalau mau makan.
Kalau mau makan harus berdoa dulu, mau keluar rumah kemana-mana berdoa dulu, apalagi mau baca Alkitab. Jadi kita harus berdoa dulu. Siapkan Alkitabnya, anak-anak duduk yang manis. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu boleh datang lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami semua anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18, bahkan anak-anak yang ada di seluruh dunia dan di negeri kami ini yang menyaksikan ibadah dan mengikuti ibadah kami pada sore hari yang indah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami akan belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Pegang Alkitabnya. Mana Alkitabnya? Ya, semua pasti di rumah punya Alkitab. Siapa yang tidak punya Alkitab di rumah? Tentu tidak ada. Pasti Alkitabnya lebih dari satu. Mama punya, papa punya, kakak punya, adik punya. Jadi sekarang anak sekolah minggu duduk yang manis. Ya, kita akan membaca dulu firman Tuhan. Kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 16. Kita baca secara bersama-sama di dalam nama Tuhan. Menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Iya. Jadi firman Tuhan saat ini menyeberangi laut Teberau. Siapa yang menyeberangi laut Teberau ini kira-kira? Siapa yang sudah tahu? Tentunya anak-anak di rumah kalau sering membaca Alkitab pasti tahu siapa ya kira-kira yang menyeberangi laut Teberau ini. Yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat masih berada di Mesir, mereka ini dipekerjakan oleh Raja Firaun, raja yang sangat jahat dengan kerja sangat paksa. Mereka bekerja berat, disuruh pikul itu yang berat-berat, tidak pernah berhenti. Orang Israel dipaksa untuk bekerja untuk bangsa Mesir. Ya, mereka disuruh bekerja oleh Raja Firaun. Bertahun-tahun dan bertahun-tahun lamanya bangsa Israel ini diperbudak. Kata yang paling kasar yaitu pada zaman dahulu diperbudak. Di dalam Alkitab berkata diperbudak. Mereka dipekerjakan, dipaksa untuk bekerja oleh Raja Mesir. Raja Mesir ini adalah raja yang sangat jahat. Siapa kira-kira namanya Raja Mesir ini? Raja Firaun. Masih ingat cerita tentang Raja Firaun dan bayi Musa yang masih kecil?
Ini dia Raja Firaun yang sangat jahat, memaksa bangsa Israel untuk bekerja, rakyat disuruh bekerja. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dan melihat bangsa Israel. Ya. Maka Tuhan mengutus hambanya. Siapa kira-kira yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan Raja Firaun? Hah, siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira? Mana? Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya yang sudah bisa tahu, yang bisa tahu menjawab. Enti sudah bilang tadi namanya. Yaitu Musa. Kalau anak-anak kecil yang belum tahu membaca, yang masih balita, bisa diajar oleh kakak M-U-S-A. Yang baru belajar membaca yang di Baeja, ya boleh kakak-kakak bantu atau mama bantu, ya dibacakan Alkitab dan bisa mereka ikuti M-U-S-A, Musa. Iya, Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel tadi. Di tanah mana? Di tanah Mesir, dalam kekuasaan raja yang sangat jahat, Raja Firaun. Nah, Raja Firaun sangat luar biasa memaksa bangsa Israel untuk bekerja untuk negeri dan rakyat Mesir. Tetapi Tuhan sangat mengasihi bangsa ini, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita bisa baca tadi ya. Tuhan berkata kepada Musa, kita bisa baca lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya. Jadi Musa berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bahwa orang Israel sudah sangat tersiksa dan tersiksa. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan oleh Musa? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dia memohon supaya Tuhan membebaskan bangsanya. Apa yang harus dilakukan oleh Musa? Musa memanggil semua bangsanya untuk meninggalkan tanah Mesir yang dibawa kekuasaan raja siapa tadi? Angkat tangan, siapa yang bisa tahu? Raja Firaun. Maka berkumpullah rakyat bangsa Israel bersama-sama dengan Musa. Karena Tuhan berkata harus segera berangkat, tinggalkan itu tanah Mesir, Raja Firaun. Aduh, itu kata firman Tuhan kepada Musa. Maka berjalanlah bangsa Israel berhari-hari lamanya dan sampailah mereka ke tepi laut, di pinggir laut ya. Kita bisa lihat di gambarnya ini bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan akan menyeberangi laut yang sangat luas. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel, tetapi Tuhan menjaga bangsa Israel lewat awan di siang hari ya. Kita bisa lihat ya. Ya, kita bisa lihat sama-sama. Ini gambarnya bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel pada siang hari untuk keluar dari tanah Mesir. Ada
tiang awan, ya. Ini bangsa Israel berjalan-jalan. Mereka berjalan bermalam, berhari-hari. Tiang api pada malam hari menerangi mereka. Mereka tidak gelap. Karena ada Tuhan yang menjaga. Tuhan memberikan tiang api, ya, di malam hari dan siang hari awan. Ya, tiang awannya berjalan. Di mana tiang awan berjalan atau tiang api awan, di situ bangsa Israel mengikuti. Tibalah mereka di tepi laut. Ya, di tepi laut yang sangat luas. Luas sekali. Kalau kita pergi di pantai kita ini ada laut. Ya, di pantai Talise. Siapa yang sering ke sana, ya? Di Patung Kuda, di Talise, itu laut. Siapa yang sudah pernah lihat laut atau belum pernah lihat laut? Tentu semuanya sudah pernah dan sering melihat laut. Laut itu sangat luas. Sangat luas. Nah, ini gambarnya, ya. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka akan menyeberang laut. Laut apa tadi yang dikatakan dalam Alkitab? Laut Tiberau atau Laut Merah. Laut Tiberau. Begitu luas, ya. Kita lihat di mana bangsa Israel berjalan. Ada tiang api, tiang awan, sampailah mereka di tepi Laut Tiberau. Kita lihat bisa lagi gambarnya. Setelah sampai di tepi Laut Tiberau, apa yang dilakukan oleh Musa? Sampai di Laut Tiberau, orang Israel sampai ke tepi Laut Tiberau. Mereka harus menyeberang laut itu. Tapi aduhai, ya, wow, lautnya sangat luas, lebar. Nah, lautnya luas, lebar. Perahu dan kapal pun tidak ada biar satu. Pada saat itu, kalau kita pergi di pantainya kita, di pantai Talise, tentu kita ada lihat perahu-perahu kecil, ada perahu nelayan, ada kapal-kapal. Tapi di tepi Laut Tiberau itu tidak ada satupun kapal yang kecil, apalagi yang besar. Bangsa Israel mau menyeberang pakai apa kira-kira? Mereka sangat takut karena Raja Firaun mengejar bangsa Israel. Mereka tidak mau bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Pengawal-pengawal Firaun, pengawal-pengawal tanah Mesir, orang-orang dari Firaun mengejar bangsa Israel, ya. Mereka mengejar bangsa Israel dengan apa? Kudanya. Kudanya sangat banyak. Ya, mereka naik kuda. Ya, naik kereta berkuda. Pengawal-pengawal dan pasukan Raja Firaun mengejar bangsa Israel. Sampailah mereka di tepi Laut Tiberau tadi. Bagaimana ini kita orang mau menyeberang ke sana? Kata bangsa Israel kepada Musa, apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat takut. So takut. Apalagi ada anak-anak kecil, ya, saat itu. Ada mama-mama, ibu-ibu yang memegang atau menggendong anak-anaknya yang masih kecil untuk menyeberang itu laut yang sangat luas. Sangat luas sekali. Nah, tetapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel karena Tuhan memimpin bangsa Israel. Tuhan Allah menolong orang Israel. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Musa? Seperti firman Tuhan berkata tadi,
Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Mengangkat tongkatnya. Musa, angkatlah tongkatmu di tepi laut. Itu yang disampaikan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Oh, orang Mesir yang pakai kereta kuda semakin dekat. Bangsa Israel semakin takut dan gelisah, ya. Maka segeralah Musa mengangkat tongkatnya. Tongkat yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan. Tongkat Nabi Musa saat itu. Musa mengangkat tongkatnya, memukulkan ke air laut. Apa yang terjadi? Siapa yang sudah tahu apa yang terjadi kira-kira setelah Musa mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke air laut Tiberau tadi? Maka terbelahlah air laut Tiberau. Sangat luar biasa, ya. Lewat tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa, terbelahlah laut Tiberau yang sangat luas dan lebar. Laut yang luas, lebar dan besar. Terbelah. Ya, kita bisa lihat gambarnya. Ini gambarnya, ya. Nabi Musa mengangkat tongkatnya. Lalu terbelahlah air laut Tiberau. Ini kita bisa lihat sama-sama, ya. Ya, anak-anak boleh lihat bagaimana ini Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan terjadilah air laut terbelah dua. Air laut yang terbelah itu menjadi kering di tengahnya, ya. Ya. Jadi di tembok air laut ini menjadi seperti tembok sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kanan. Di tengah-tengah itulah, di tempat yang kering itulah, berjalanlah bangsa Israel. Maka berjalanlah bangsa Israel di tengah-tengah laut Tiberau yang sudah terbelah dan sudah kering tadi, karena Nabi Musa telah membelah air laut dengan tongkatnya yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, ya. Anak-anak bisa lihat, wow, betapa senangnya bangsa Israel. Mereka sangat senang, mereka bersuka cita, mereka berjalan, berjalan dan berjalan. Air laut yang begitu lebar tadi menjadi tembok sebelah kiri dan menjadi tembok sebelah kanan untuk mereka melewati di tanah yang kering, ya. Nah, sudah terbelah, kita bisa lihat ini, ya, gambarnya, ya. Terbelah air laut Tiberau dan berjalanlah bangsa Israel. Wah, berjalanlah bangsa Israel, berjalan dan berjalan seperti jalan yang tidak ada air, tanahnya kering. Aduh, betapa senangnya, ya. Mereka sangat bersuka cita. Malam pun tiba, tiang awan Allah berpindah. Ia pindah dari depan ke belakang barisan orang Israel. Ia melindungi orang Israel dan tentara dari tentara Mesir. Jadi tiang awan tadi itu berpindah. Sudah di depannya orang Israel untuk melindungi bangsa Israel, berjalan di tengah-tengah air laut Tiberau yang sudah terbelah, tanahnya so jadi kering, so tidak ada air biar sedikit diinjak, so kering. Di tempat tentara Mesir sangat gelap, ya. Tuhan memberikan sangat gelap. Tuhan memberikan mata mereka melihat di sekelilingi laut, gelap. Tidak ada terang. Ya, di mana ini bangsa Israel ini?
So di mana dorang? Di mana mereka berjalan? So di mana ini bangsa Israel tadi? Begitu kira-kira berkatalah orang-orangnya Firaun. Pengawal-pengawal yang berkuda tadi, yang sangat gagah dengan pedang-pedangnya yang sangat besar, ya. Mereka tidak bisa maju untuk mendekat sedikit pun karena gelap. Seperti ditutup mereka punya mata. Tidak ada yang mereka bisa lihat. Tetapi bangsa Israel terang walaupun malam karena ada tiang api. Tiang api diberikan oleh Tuhan untuk melindungi bangsa Israel di depan mereka. Jadi bangsa Israel ini sudah malam berjalan ya di tengah-tengah air laut Tiberau yang terbelah tadi. Wah, luar biasa. Mereka berjalan. Berjalan dan berjalan. Tetapi tentara Mesir tetap mengejar. So di mana ini orang Israel? Mereka tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Begitu kata pengawal-pengawal, seperti yang disampaikan oleh Raja Firaun yang sangat jahat. Mereka harus membawa pulang bangsa Israel ke tanah Mesir untuk bekerja lagi di sana, di tanah Mesir. Tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel dan mengutus Musa, Nabi Musa, untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, di tempat orang Israel sangat terang. Mereka terus berjalan di dasar laut. Semuanya berjalan menyeberang dengan sangat senang, sangat bersukacita, sangat girang, hatinya gembira ya. Mereka gembira. Mereka berjalan. Mereka berjalan-jalan terus. Ya. Mereka berjalan, kemudian pengawal-pengawal tadi tetap mengejar ya. Pengawal-pengawal mengejar. Aduh, semakin dekat ini. Ya. Semakin dekat, bangsa Israel sudah merasa gelisah. Mereka lihat, tapi orang-orang Mesir tadi tidak melihat kalau bangsa Israel ada di depan mereka di tepi sungai Tiberau tadi. Nah, mereka berjalan dengan girang-girangnya, dengan penuh sukacita. Ya. Nah, Raja Firaun mengutus tadi ya pengawal-pengawalnya. Nah, pada pagi harinya semuanya menjadi terang ya. Tentara Mesir segera lagi mengejar orang Israel. Mereka memaksa kudanya supaya itu kuda lari kencang, cepat-cepat. Mereka mulai mendekat karena hari sudah terang. Kalau terang mereka bisa melihat bangsa Israel. Sana itu bangsa Israel. Ayo kejar. Kudanya dipaksa ini kuda dicambuk supaya mengejar bangsa Israel. Tuhan Allah tetap menolong orang Israel. Ia membuat kereta-kereta mereka, tentara Mesir berputar miring-miring. Jadi miring-miring ini. Jadi tidak lurus ini tentaranya, orang Israel naik kereta kuda. Miring-miring. Ya. Orang Israel berjalan cepat-cepat. Ya. Di tengah-tengah air laut Tiberau yang sudah terbelah tadi, di tanah yang kering. Ya. Mereka mulailah mereka naik ke darat. Semuanya mendarat ya. Setelah itu Allah berkata kepada Musa. Tuhan Allah berkata lagi kepada Musa, supaya jangan ini bangsa Mesir somoda pada orang. Kamari itu kudanya, pasukannya, Raja Firaun, pengawal-pengawalnya. Dekat, semakin takut ini bangsa Israel. Sangat takut, mereka berjalan cepat-cepat. Setelah sampai di pinggir, di ujung air laut, di penghujung,
Maka mereka naik ke darat. Cepat-cepat mereka naik lagi ke darat. Cepat-cepat naik ke darat. Semuanya naik. Orang Israel naik ya. Mereka naik dan naik lagi. Supaya orang Mesir tidak dapat. Nah, apa yang terjadi anak-anak ya? Setelah bangsa Israel ini sudah naik di atas, di tempat yang kering, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah tadi? Ulurkanlah tongkatmu ke atas air laut Tiberau. Maka Musa mengulurkan lagi tongkatnya. Ya, mengulurkan lagi tongkatnya. Ini kita bisa lihat. Oh, sana itu pasukan pengawal-pengawal tentara Mesir ya. Itu mereka. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat mereka mengejar dan mengejar bangsa Israel. Mereka mengejar bangsa Israel. Kemudian mereka sampai di darat. Mereka aduh, so dekat ini bangsa Israel. Semua dapat dorang, semua didapat dorang. Tapi bangsa Israel sudah naik ke darat duluan. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya. Setelah orang Mesir tadi, tentara Mesir, so di tengah-tengah tempat air yang kering laut Tiberau tadi, di tempat berjalannya orang Israel tadi, karena orang Israel tadi itu sudah naik di tempat yang kering di darat. Maka Musa mengulurkan tongkatnya. Kita bisa lihat ya. Musa mengulurkan tongkatnya. Musa angkat tongkatnya. Musa mengangkat tongkatnya. Musa ulurkan lagi ke atas air Tiberau. Apa yang terjadi? Di dalam tadi itu sementara berjalan di tanah yang kering tadi itu, tentara-tentara, pasukan-pasukan Mesir. Kita bisa lihat ya. Maka Musa mengulurkan tongkatnya. Tertutuplah air laut yang terbelah dua tadi menjadi satu kembali. Kita bisa lihat ini. Bagaimana itu pasukan-pasukan tentara-tentara Mesir tadi. Miring sana dengan kudanya, miring kiri, miring kanan. So ada yang bagaimana dorang di situ? So baku ruju-ruju. Bahasa bilang so baku ruju-ruju dorang. Dorang so baku sontong kiri kanan, ya. Mereka ditutupi oleh air laut Tiberau, ya. Musa tadi mengulurkan tongkatnya dan mereka ada di dalam air itu. Mereka berteriak, "Tolong Raja Firaun, tolong kami, tolong!" Ya, mereka berteriak seperti itu kira-kira, ya. Karena mereka sudah terombang-ambing dengan air laut. Soba goyang-goyang dorang punya kereta dengan air laut Tiberau. Ya, soba goyang-goyang, maka binasalah seluruhnya pasukan Raja Mesir, yaitu pengawal-pengawal Firaun dan kereta berkudanya, ditutupi oleh air laut Tiberau. Aduh, takut. Kalau kita orang pergi di laut, lihat itu ombak yang besar, takut toh. Kalau mau padekat-dekat, padekat ke sana, kasih sontong kaki sedikit, mundur lagi. Toh? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita orang mau pergi, anak-anak pergi di pinggir laut, ombak so kamari so besar, so tako, mama, ombak kamari besar. Takut. Begitulah pengawal-pengawal Israel ini ditutupi oleh air laut. Mereka so miring kiri, miring kanan dengan keretanya tadi. Lalu mereka binasa. Ya, semuanya tenggelam. Mereka mati di dalam air laut Tiberau. Mereka melanggar perintah Tuhan Allah. Karena mereka masuk tadi mau mengejar itu orang Israel dengan pasukan keretanya, kereta kuda yang sangat gagah, yang sangat kuat, dan pedang-pedangnya yang begitu besar.
maka tertutuplah mereka, tenggelam. Ya, ini kita bisa lihat lagi. Ya, kasih dekat ya. Tenggelamlah itu pasukan-pasukan tentara Mesir. Iya. Binasalah semua pasukan tentara Mesir. Tapi orang-orang Israel tadi mereka sudah di seberang, di tempat yang kering. Ya, mereka dipimpin oleh Tuhan Allah. Mereka melihat itu tentara-tentara tadi ditutupi oleh air laut Tiberau yang sangat kencang, yang sangat besar ombaknya, yang sangat luas, yang sangat dahsyat. Ya, karena mereka melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka melanggar perintah Tuhan Allah. Tetapi Tuhan memimpin bangsa Israel melewati laut Tiberau. Ya, mereka akan dipimpin oleh Tuhan ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, mereka semua selamat. Mereka sangat bersyukur dan bersuka cita. Ya, tetapi mereka apa kira-kira? Anak-anak mereka tidak bersungut-sungut lagi. Mereka bersungut-sungut tadi ya. Mereka so takut kemari itu tentara Israel, tentara Mesir semua dapat. Tapi karena oleh Tuhan menolong mereka, Tuhan Allah menolong mereka sehingga mereka selamat. Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Tiberau. Ya, maka selamatlah semua bangsa Israel. Mereka sangat bersyukur dan bersuka cita memuji Tuhan. Ya, begitu juga saat ini ya, pada bulan Agustus ini kita sangat bersuka cita karena bangsa kita merdeka di hari ulang tahun yang keberapa saat ini? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Mana tangannya? Yang keberapa tahun ini, bulan ini kita rayakan? Yang ke-75 tahun. Ya, kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita negara yang indah, negara yang sangat luas dengan para pejuang-pejuang yang dahulu sebelum di tahun kita merdeka, kita dijajah juga. Tetapi oleh karena para pejuang-pejuang kita, Bapak Soekarno, Hatta dan seluruh rakyat Indonesia di tahun 1945 pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 memproklamasikan negara kita Indonesia merdeka, bebas dari penjajah. Ya, bangsa kita telah bebas mulai saat itu dari penjajah. Ya, bebas dari penjajah. Kita berdoa karena kita bersyukur kita punya bangsa yang besar. Oleh karena pejuang-pejuang kita. Anak-anak kalau yang kelas 5, kelas 6 sudah tahu itu tentang pemimpin pejuang-pejuang kita dulu. Yang bersatu, mereka hanya memakai bambu runcing kalau dulu ya. Mereka memakai bambu runcing untuk merebut negara kita dari tangan penjajah. Mereka bersatu melawan penjajah dan apa yang utama? Bersatu dan berdoa supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya kita bebas dari penjajah dan merdeka seperti tanggal 17. Ini sudah sebutkan tadi, pasti anak-anak tahu ya, tanggal 17 setiap tahunnya bulan Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Kita bersyukur ya, kita punya Indonesia yang sangat luas, Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, punya laut yang luas, punya gunung-gunung yang tinggi, punya apa lagi? Ya, berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda bahasa, tapi kita adalah satu berbineka
Tunggal Ika. Ya, kita satu dalam negara kesatuan. Nah, tugas kita apa anak-anak sebagai anak-anak sekolah minggu? Anak-anak sekolah minggu adalah generasi gereja. Anak-anak sekolah minggu, generasi gereja dan generasi bangsa. Masa depan gereja dan masa depan bangsa ini. Tugas anak-anak harus rajin belajar untuk cita-cita yang mulia, melanjutkan perjuangan kita ya, perjuangan Indonesia yang sudah merdeka ini. Kita harus lanjutkan generasi penerus bangsa anak-anak. Jadi jangan malas-malas ya, tidak boleh malas ya. Harus apa? Semangat. Harus semangat proklamasi, semangat 45 anak sekolah minggu. Generasi gereja, generasi penerus bangsa. Tugas harus belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Saat ini kita belajar di rumah, punya pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Jadi tugas kita anak-anak belajar dan membaca Alkitab serta berdoa supaya virus ini cepat berlalu, kembali lagi ke sekolah, bisa belajar bersama teman-teman ya. Karena kita adalah pahlawan-pahlawan kecil. Ya, pahlawan-pahlawan kecil, generasi gereja, generasi bangsa, penerus bangsa. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh malas, harus punya semangat yang luar biasa, yang sehat dan kuat. Karena Tuhan senantiasa memberkati, menjaga dan melindungi kita seperti bangsa Israel tadi dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Ya, maka begitu juga kita. Rakyat Indonesia sudah merdeka. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak di seluruh negeri menjadi generasi-generasi bangsa yang kuat. Ya, tidak boleh malas-malas, harus rajin belajar dan berdoa. Ya. Demikianlah cerita firman Tuhan yang ingin disampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua bersama mama dan papa, orang tua di rumah yang mendampingi anak-anak ya, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Enci Selfie. Ya adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan dari Enci Lydia. Aduh Enci dari tadi ada dengar, aduh bagus sekali ya adik-adik. Enci mau tanya, siapa tadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir? Ya, Nabi Musa. Jadi tentunya kita harus apa Enci Lydia? Bersemangat ya. Kalau mau jadi pemimpin itu tidak boleh loyo-loyo ya Inci dan malas. Iya, harus bersemangat seperti Nabi Musa. Tentunya di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Iya, Tuhan Allah campur tangan dalam perjalanan bangsa Israel ya Inci Lydia. Ya adik-adik, kita akan angkat satu pujian. Aku pahlawan kecil. Ya, adik-adik semua di rumah bisa berdiri dan melihat gerakannya Enci di depan ya. Ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya adik-adik, kalau seorang pahlawan,
kalau kita selalu berjalan dengan Tuhan, pasti lawan semua akan apa Encik Lydia? Tidak ada. Ya tidak ada, pasti lawan semua akan menjadi takut karena Ada Tuhan. selalu beserta kita ya. Begitu juga dengan adik-adik. Di situasi COVID seperti ini, adik-adik tidak boleh apa Encik Lydia? Tidak boleh takut. Iya, karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran kepada adik-adik. Tentunya adik-adik harus rajin apa Encik Lydia? Belajar dan berdoa. Belajar dan berdoa. Sebagai generasi gereja dan generasi bangsa. bangsa. Enci. Iya adik-adik ya. Ya boleh adik-adik semuanya duduk kembali. Kita akan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini Encik Lydia, kita akan mengangkat satu pujian ya. Akan mengangkat satu pujian buat adik-adik, dan Encik minta adik-adik semua yang ada di rumah harus apa? Harus bersuka cita, harus semangat proklamasi 17 Agustus ya. Ya adik-adik yang ada di rumah boleh berdiri kembali. Kita pakai gerakan ini ya, kita menyanyi dengan semangat lagu Sukacita Abadi. Iya adik-adik di rumah boleh semuanya bergoyang ya, seperti Encik di depan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, senang hari baca firman Tuhan. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. Iya adik-adik di rumah semuanya bersemangat ya. Kita bergoyang. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, senang hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus, B, berdoa senantiasa, C, cinta pada sesama, D, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Ya adik-adik, tentunya lewat lagu yang sudah kita nyanyikan barusan tadi akan menambah sukacita adik-adik untuk selalu tetap beribadah ya Encik Lydia. Tetap semangat Enci. Iya yang semangat. Semangatnya harus luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan tutup dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Encik Sherly Powa. Iya, anak-anak, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu Encik minta duduk yang sopan
Jangan lupa walaupun di rumah lewat online, tapi Encik minta harus sikap doa yang baik. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian terima kasih Yesus. Refnya saja kalau ya ikuti ya dengan sikap doa, supaya doa kita selalu dikabulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Benar Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan pemeliharaan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan. Tidak terasa kami sudah boleh masuk di bulan Agustus ini. Bukan karena kehebatan kekuatan kami, tapi karena kasih anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa. Tadi kami sudah memberitakan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, di mana Encik Lydia sudah bercerita. Kiranya Engkau memberkati cerita ini, agar supaya cerita ini menjadi bagian bagi anak-anak kekasih. Walaupun mereka menyaksikan lewat online, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka pasti percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup umat-Mu. Teristimewa bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Pniel dari kolom 1 sampai kolom 18. Kami sangat bersyukur Bapa, walaupun dalam masa pandemik ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bukan karena kehebatan bangsa Indonesia, tetapi karena kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa hidup rukun damai yang daripada-Mu, sehingga kami anak-anak Tuhan bisa bebas untuk melakukan kegiatan kami teristimewa di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Terima kasih Bapa surga. Kami doakan bagi anak-anak kekasih kami, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Walaupun mereka masih belajar online, Engkau berikan hikmat, kekuatan, bahkan kesehatan kepada anak-anak kekasih kami, agar mereka selalu sehat dan mereka boleh belajar lewat online yang ibu guru, bapak guru berikan tugas. Terima kasih bagi anak-anak kekasih kami yang masih dalam usia pertumbuhan atau belum sekolah. Engkau memberkati mereka juga di dalam usia pertumbuhan
Oleh karena itu Bapa, seluruh kebenaran kehidupan anak-anak kekasih kami sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 18, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati pertumbuhan mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa surga, berkati juga encik-encik kami yang hadir pada saat yang indah ini dan yang tidak hadir. Mungkin mereka ada kesibukan atau mungkin ada yang keluar kota. Sebaliknya, kalau ada yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, jamah mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka boleh beroleh kekuatan kesembuhan, agar supaya minggu-minggu yang akan datang Engkau yang menggerakkan hati mereka untuk datang di ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Karena kami percaya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami sebagai guru-guru sekolah minggu jemaat Peniel, kalau kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti Engkau akan memberikan berkat. Terima kasih Bapa surga. Kami doakan khusus juga bagi penunjang dari pelayanan sekolah minggu ini, Kakak Michael dengan Kakak Aldi. Engkau berkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka, baik di kantor atau sebagai mahasiswa. Engkau berikan mereka selalu kekuatan kesehatan, agar mereka selalu sehat dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati Encik Selvi juga, Encik Lydia yang sudah membawakan cerita dan yang sudah memimpin pujian atau leaders. Engkau tetap urapi mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau melimpahkan berkat kepada mereka Tuhan, baik itu berkat jasmani, kekuatan kesehatan, bahkan berkat rohani, agar supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, nama Tuhan saja yang mereka puji dan muliakan setiap saat. Berkati segala tugas dan tanggung jawab mereka, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat atau instansi di mana mereka bekerja. Terima kasih Bapa surga. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, diucapkan terima kasih kepada Enci Serli yang sudah membawakan doa penutup. Ya, adik-adik di rumah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Enci berpesan dalam masa COVID-19 ini, jangan lupa adik-adik ya, kalau keluar rumah harus memakai masker ya. Ya, salam sehat dari Enci semua buat adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Merdeka!